motivasi kita bisa masukkan pada saat kita sudah tune in nih, udah frekuensinya udah sama. Nah, apalagi kita canangkan target kamu harus menang nih. Waduh, saya nggak berani ngasih omongan seperti itu. Saya selalu bilang ke teman-teman. Tapi sebetulnya ya, one fun fact about weather ini adalah satu topik utama atau topik paling mudah ya yang paling banyak diomongin ketika orang mau basa-basi. Ya nggak sih? Wah, cuacanya bagus ya. Betul. Jadi ketika orang mau basa-basi itu pasti ada satu artikel yang aku baca yang pertama paling sering dia ngomongin itu adalah cuaca. Yang kedua adalah kesehatan. Nah itu kayaknya untuk beberapa usia. Gitu. Untuk usia tertentu tuh panjang ya. Apakah kita akan menggunakan bahasa basi itu untuk tamu kita kali ini? Boleh ya, kita coba ya. Kita tentunya pada sore hari ini Detikers ya berjumpa dengan satu narasumber atau tamu yang sangat spesial sekali. Karena beliau ini memperjuangkan dan hak-hak juga kaum disabilitas ya. Betul, dan termasuk juga nih mau share sama kita sebetulnya how amazing they are. Iya, iya, iya. Profesinya sebagai seorang jaksa tuh bikin kita kagum ketika wah, jaksa ternyata juga ikut memperhatikan nasib dari kaum disabilitas begitu ya. Dan ini menjadi sebuah inspirasi buat kita, dan hari ini seperti biasa di segmen Sunset Talk selalu menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif buat kita bersama. Langsung saja kita sapa Detikers ya, ada Profesor Dr. Reza Mantovani. Reza Mantovani. Selamat sore Bapak. Yang kita langsung menuju ke basa-basi hari ini ya. Tapi Pak Redanya bukan basa-basi kok. Bukan. Pak Reda sehat? Alhamdulillah. Hari ini kayaknya rutenya adalah dari kantor straight away langsung menuju ke Detik juga. Betul, dan mau share nih mengenai ya perjuangannya Pak Reda juga untuk teman-teman disabilitas juga ya Pak ya. Betul. Nah, ini aku pengen tahu dulu sebagai yang juga sudah lama memperjuangkan hak-hak, termasuk juga mendorong lah ya mereka untuk berkarya lebih banyak lagi. Seberapa besar sih sebetulnya potensi teman-teman disabilitas di Indonesia? Potensi teman-teman difabel atau disabilitas di Indonesia untuk mengharumkan nama bangsa itu cukup besar ya, terutama di bidang olahraga. Yes. Nah, terutama di bidang olahraga itu punya potensi yang sangat besar dan bisa dikembangkan itu bidang olahraga, dan juga mungkin di bidang yang lain nanti. Tapi karena saya senang olahraga, saya mengembangkan teman-teman itu ke arah olahraga. Pak Reda sendiri kan juga yang membawa teman-teman Paralimpik Indonesia begitu ya kemarin. Di lingkungan kejaksaan ini, ke lingkungan kejaksaan sendiri, seperti apa Pak Reda akhirnya bisa menambah inklusivitas soal teman-teman kaum disabilitas begitu Pak? Terhadap gimananya? Terhadap di lingkungan kejaksaan mungkin. Oke. Jadi saya kemarin sebagai chef de mission tim atau chef de missionnya Paralimpik ya. Paralimpik itu yang bertanding di Olimpiade untuk kaum difabel. Betul. Ya. Sebagai ketua delegasi, saya juga mengajak itu anggota junior-junior saya di kejaksaan untuk turut serta ngebantu bagaimana tim ini berhasil mencapai target atau bahkan melebihi. Nah, ya alhamdulillah saya bisa menggerakkan teman-teman di junior-junior saya lah untuk turut serta membantu agar juga mereka bisa punya empati yang tinggi terhadap keberadaan kaum difabel. Ya. Kan kemarin dapat hasil yang cukup baik tuh untuk tim Paralimpik Indonesia melebihi target bahkan gitu. Apa sih Pak motivasi yang diberikan ke teman-teman sehingga bisa akhirnya memberikan hasil yang melebihi target dari Pak Reda sendiri mungkin bisa? Kita di sini memang ada target sudah ditetapkan, ya kan, 1 emas, 2 perak, 3 perunggu, ya kan. Itu
Itu target yang luar biasa sebetulnya ya. Nah, terus kalau teman-teman difabel ini harus lebih sering diajak ngobrol, diajak diskusi, diajak bercanda, ya itulah motivasi kita bisa masukkan pada saat kita sudah tune in nih, udah frekuensinya udah sama, nggak ada perbedaan. Oh saya chef de mission, saya ini pejabat. Ini kalau misalkan kaum difabel teman-teman difabel itu kalau ngelihat kita aja udah jauh nih. Akhirnya kita harus merendahkan diri kita nih, menurunkan frekuensi saya untuk bisa sama. Akhirnya bisa masuk. Disitulah kita masukkan motivasi yang bermanfaat untuk mereka. Mereka ini teman-teman difabel ini frekuensi kehidupannya kan dia turun naik cepat frekuensinya, emosinya cepat turun naik nih. Wajar maklum karena ada yang nggak lengkap, ya kan? Jadi ngelihat sehari-hariannya mereka juga sudah mikir. Insecure, ya kan? Lah kalau kita ngomongnya agak keras, ngomongnya itulah kesannya seperti marah-marah gitu, ya nggak masuk lah, gitu. Apalagi kita canangkan target, kamu harus menang. Waduh, saya nggak berani ngasih omongan seperti itu. Saya selalu bilang ke teman-teman, udah enjoy saja. Kita harus kerja keras, target nomor 2, target itu bonus. Yang penting teman-teman ini semangat untuk bertanding. Berjuang untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia. Apapun hasilnya itu nomor 2 hasilnya. Jadi mereka nggak merasa terbeban. Jadi main enjoy aja. Akhirnya kita bisa mendapatkan 1 emas, 8 perak, 5 perunggu. Kan 8 perak hampir emas semua tuh kan. Benar. Jauh melampaui target awal berarti ya. Berarti Pak Reda kita juga punya sebagai masyarakat umum gitu ya. Juga punya peran juga dong ya untuk bisa mungkin perbaiki kalau kalimatnya salah, merangkul lah teman-teman disabilitas. Karena tentunya juga mereka punya potensi yang luar biasa nih. Mungkin nggak hanya di bidang olahraga aja seperti yang tadi Pak Reda juga sampaikan. Apa yang kita bisa bantu atau apa masyarakat Indonesia yang harus tahu mengenai teman-teman difabel? Yang pertama, langkah pertama itu untuk teman-teman difabel ini, mereka jangan dibully lah. Itu yang pertama itu. Mereka nih hidupnya aja sudah ada yang kurang gitu, ya. Mereka tuh jangan dibully pertama itu, karena ya kan sama kita sesama manusia, ya kan? Itu kan ada yang mereka kurang, jangan kekurangannya itu dihina-dina. Itu sumbangsi masyarakat cukup itu aja. Itu perlakukan mereka sama lah, ya kan? Apapun itu, apalagi ada pelayanan publik. Kalau bisa karena kita ngelihat emang ada kesulitan untuk masuk atau berjalan, ya kita bantu. Tetapi sebenarnya mereka nggak ingin terlalu sangat dibantu karena memang mereka juga dignity. Mau di-treat sebagai orang yang normal juga, Pak. Mereka punya dignity. Iya, tentu. Itu kelihatan benar waktu kita bertanding di olahraga tuh. Waktu bertanding jatuh itu yang maunya bangkit sendiri tuh. Padahal kursi rodanya tuh terbalik gitu kan. Tetapi mereka bangkit sendiri, nggak mau bantu karena memang ingin memperlihatkan kemandiriannya. Oleh karena itu peran sumbangsi dari masyarakat minimal jangan ngebully lah. Itu aja, yang simpel itu, jangan dihina. Bicara soal memperjuangkan hak-hak kaum disabilitas ini, Pak, dalam kapasitas Pak Reda begitu ya sebagai pendamping mereka kemarin ke Chef de Mission untuk Paralimpik, apa tantangan yang dihadapi ketika memperjuangkan hak-hak kaum disabilitas, Pak? Ya itu memang tantangannya kan yang gampang nih, yang gampang. Kita ke perjalanan menuju lokasi aja. Dari naik pesawat itu ada kesulitan tersendiri tuh. Oke. Nah, kita mau masuk kan mau tidak mau suka tidak suka ada beberapa teman-teman difabel itu yang memang masuk itu kan perlu digotong karena masuk kartu roda ke dalamnya kan. Nah itu perlu ada pelatih yang memang masuk melalui jalur bisnis lah. Kalau itu kan kita rata-rata naik ke jalur bisnis. Tetapi para pelatihnya ini atau pendampingnya kan nggak masuk jalur bisnis. Nah memperjuangkan mereka masuk aja kita mesti kenceng tuh dengan maskapai penerbangan.
ini kalau nggak ini siapa yang mau bawa? Iya. I see. Dari hal sesederhana itu udah jadi tantangan Itu Pak padahal ya. belum bertanding ya, Padahal masih belum di Indonesia bertanding. tuh ya Pak ya. Bukan, ya kan kita kan transit tuh. Di Oh, luar negeri tuh iya, transit. iya. Mau pindah pesawat itu kan kesulitan tersendiri tuh. Betul. Makanya Untuk memperjuangkan itu aja kita perlu effort itu. Iya, makanya sebetulnya kita perlu juga ya untuk kasih bukan perhatian lebih as in memberikan rasa kasihan aja ya, rasa kasihan, tapi juga kayak ya memang mereka juga punya tantangan yang kita nggak hadapi sehari-harinya gitu ya Pak ya. Gitu. Kita masih balik lagi dengan bincang-bincang di Sansa Talk-nya Detik Sore, Detikers. Kali ini masih barengan sama Pak Reda Mantovani. Yes, Pak Reda. Reda. Tadi kita udah ngomongin soal tantangan gitu ya. Iya. Dan kita tadi ngobrol-ngobrol dikit soal bagaimana pengalaman teman-teman atlet ya yang dikirim ke Paris juga untuk Paralympics juga yang melampaui target juga. Ini aku sebenarnya mau mention juga nih Pak, karena sebetulnya kan kalau ngomongin soal teman-teman ya penyandang disabilitas juga, pasti sebetulnya mereka tuh ada kekurangan di satu hal tapi punya kelebihan di banyak hal gitu. Termasuk juga yang jadi atlet atau mungkin juga yang jadi seniman atau dan segala macam juga. Nah, setelah mungkin kemarin sudah ada goals atau achievement juga dari bidang olahraga. Kemudian ada apa lagi nih plan atau mungkin agenda bersama dengan Pak Reda lagi nih untuk teman-teman? Kalau saya dalam rangka tadi memperkuat atau menambah jumlah atlet yang lahir nih, ya kan, yang muncul dari kaum difabel, dari teman-teman difabel, itu rencananya tanggal 7 Desember nanti dalam rangka Hari Disabilitas Internasional. Nah, itu kita mau bikin pertemuan dengan kurang lebih 2.000 teman-teman kaum disabilitas. Itu kita undang dari sekolah-sekolah yayasan YPAC ya kan, dan SLB yang memang banyak tersebar di Jakarta. Kita mengundang di Taman Mini ya kan. Kita mudah-mudahan bisa mencapai 2.000, itu bisa mencapai rekor muri juga kalau itu kan. Ya kan. Acaranya yaitu sosialisasi atlet-atlet yang sudah berprestasi. Kita nanti ada pameran di situ. Terus juga ada itulah pertama kali itu jalan santai bersama. Paling cuma berapa ratus meter gitu kan, nggak panjang-panjang kita. Terus ada musik, ada pameran tentang atlet, bagaimana pentingnya berolahraga dan menjadi atlet. Nah, kita ingin menampilkan atlet-atlet yang sudah berprestasi untuk memancing semangat teman-teman disabel yang memang belum jadi atlet. Gitu. Karena masih banyak sekali ya kan Pak, bicara tadi Pak Reda soal potensi begitu, masih banyak yang belum terserap sepertinya. Dan juga belum tahu gitu Pak ya. Belum tahu. Berarti boleh tuh Pak undang yang kopi sunyi itu loh. Oh iya, itu termasuk jualan kopi tapi pakai bahasa isyarat. Pakai bahasa isyarat karena mereka juga yang baristanya adalah penyandang disabilitas juga gitu. Jadi biar kayaknya seru ya. Karena jadi pertemuan akbar dari berbagai profesi. Karena dalam rangka merayakan itu juga Hari Disabilitas Internasional. Internasional ya gitu. Dan kita juga tahu kemarin tuh Pak Reda dapat penghargaan dari Detikcom. Iya, congratulations Bapak. Publik yang peduli begitu memperjuangkan hak-hak kaum disabilitas. Pak Reda, pengen nanya deh, dari Pak Reda sendiri melihat penghargaan ini gimana untuk bisa meningkatkan awareness orang-orang terhadap perjuangan hak-hak kaum disabilitas, Pak? Nah, kalau saya dalam hal ini dengan adanya penghargaan itu tambah memacu semangat, memicu lah ya. Memicu jadi terpacu. Jadi terpacu, lebih semangat untuk memperjuangkan itu secara struktural. Nah, maksudnya apa? Apa itu? Saya kan punya struktur ke bawah nih. Intelijen ini punya struktur ke bawah. Itu sambil juga sosialisasi lah ke teman-teman di daerah bahwa ini kita data terlebih dahulu daerah-daerah mana atau kota-kota mana yang belum ramah disabilitas. Nah, itu pertama, kan kami sudah ada datanya. Nah, setelah itu kami akan meminta aparat kejaksaan di daerah untuk mendorong nih Pemda, kota
atau kabupaten atau provinsi untuk bisa lebih memperhatikan kaum disabilitas. Minimal pelayanan publik, akses pelayanan publik bisa dipakai, bisa diakses oleh kaum difabel, teman-teman difabel. Minimal itulah. Good Ya movement kan? dong. Yang kedua, mendorong para Pemda ini untuk juga turut mengembangkan bakat olahraga atau seni dari para kaum disabel ini. Gitu. Dua hal itu aja lah, udah cukup itu. Siapa Pak Pemda yang paling kurang memperhatikan kaum disabel? Nah, enak lah di sini. Ya kan. Atau mungkin mau colek-colek mungkin Pak Reda sekalian. Tapi yang jelas yang bagus itu Kota Solo. Solo bagus. Saya bilang yang bagus aja lah. Iya. Biar bisa jadi benchmarking lah untuk yang lain juga gitu. Kota Solo itu kemana-mana untuk kaum disabel memudah. Makanya di situ di Solo dan sekitarnya itu ada perkampungan atlet untuk kaum difabel. Kita punya semacam gelora gitu, olahraga untuk kaum difabel lagi dibangun sekarang. Seru ya. Jadi memperhatikan lebih banyak untuk akses mereka. Iya. Kemudian baik secara infrastruktur maupun non infrastruktur gitu Pak ya. Iya. Nah, betul. Mungkin ada curhatan-curhatan lain dari teman-teman difabel mungkin kemarin ke Bapak apa yang mungkin jadi perhatian khusus mungkin yang menyita perhatian Pak Reda paling dalam gitu. Kalau mereka sebenarnya nggak banyak mengeluh kan mereka ini, ya kan? Sepanjang mereka jangan dihina gitu aja. Oh gitu ya. Kita cukup prihatin ya mendengar bahwa masih banyak begitu yang mendapatkan hinaan. Banyak dibully itu banyak. Kan itu perasaan dia udah kurang, dibully tambah kurang nanti. Ya kan? Iya. Justru sebetulnya juga kita harus lihat juga nih loh ya para bisa dibilang pahlawan di bidang olahraga juga yang bawa pulang mengharumkan nama Bank Indonesia di dunia internasional. Gitu. Berarti nanti untuk Paralimpik selanjutnya targetnya bisa jadi lebih besar. Harapannya jadi lebih besar Pak ya. Jauh lebih besar. Karena apa? Minimal nanti kayak kita. Nanti kita kumpulin atlet-atlet baru nih yang lebih fresh. Iya. Nah, mudah-mudahan kita bisa lebih banyak dapat atlet, kita bisa ngembangin lagi tuh. Ya kan? Ngembangin lagi siapa yang lebih berprestasi. Pak boleh spill dikit nggak dari teman-teman Paralimpik kemarin mana yang mungkin bisa jadi harapan paling besar untuk Indonesia mendulang lebih banyak medali Pak? Dari cabur mana Pak? Yang jelas bulu tangkis karena memang kita sudah biasa nih. Ya. Terus boccia mungkin belum terkenal di sini. Ya kan? Karena memang untuk olahraga yang di luar negeri sudah ada yang untuk khusus memang kaum difabel nih boccia ini. Ya. Itu kita itu padahal baru tahun 2019 baru mulai, tetapi kita sudah dapat 5 medali perak di Olimpiade untuk boccia. Dan itu anak-anaknya masih remaja, masih umur 20-an. Berarti kan dia ke depan bisa jadi emas ini. Iya. Gitu. Kalau dia latihan terus bisa jadi emas. Baru pertama bertanding di Paralimpiade udah dapat 5 perak. Ya. Dan akhirnya melampaui target yang tadinya di keep ya Pak ya. Bisa jadi nanti kita terkenalnya bukan cuman karena bulu tangkis aja, tapi boccia kita punya. Tapi boccia itu bukan bobo ciang ya? Bukan. Ngantuk ya, bobo ciang ya. Tapi ini kembali juga ke profesi Pak Reda juga sebagai Jaksa Agung juga. Ya, aku ingin tahu sih sebetulnya seberapa besar atau seperti apa Kejagung ini ngasih ruang buat Bapak sebagai Jaksa Agung juga untuk berkontribusi di luar tugas utamanya. Nah, ini Jaksa Agung Republik Indonesia, Profesor Dr. Burhanuddin itu sangat memberikan keleluasaan kepada anak buahnya, kepada juniornya untuk berkreasi, untuk berperan bahwa jaksa selalu ada di tengah masyarakat. Karena beliau tuh selalu memiliki keinginan jaksa adalah humanis, gitu. Selalu diperlukan di tengah-tengah masyarakat, gitu. Jadi artinya nggak ngelarang nih kegiatan-kegiatan ini, walaupun sebenarnya nggak ada relasi langsung terhadap penegakan hukum, ya kan? Nggak langsung nggak ada, ya mungkin tidak langsungnya ada, ya kan? Nggak dikait-kaitkan. Tapi nggak langsung ini. Dan saya pun akhirnya bersemangat juga ke bawah ke junior-junior, ya kan, untuk juga harus memiliki empati mendukung program ini, gitu, agar ya minimal saya senang teman-teman jaksa di daerah
Jawa Tengah itu Solo Raya yang sangat membantu atlet-atlet yang memang pelatnasnya ada di Solo. Itu hingga kita berhasil mencapai melebihi target itu, saya memang sangat berterima kasih kepada junior-junior saya, para jaksa di daerah Solo dan sekitarnya. Jadi terjawab ya pertanyaan kita atau rasa penasaran kita, kenapa kok Pak Reda sebagai jaksa agung begitu bisa ikut memperhatikan kaum-kaum disabilitas? Ternyata karena ya tadinya tuh kayak apa hubungannya ya gitu, apakah ada misi khusus gitu, tapi mungkin juga salah satunya adalah untuk ya biar lebih dekat lah ya gitu dengan masyarakat gitu. Jadi kesannya jaksa itu tidak menyeramkan, kesannya lebih humanis. Karena mungkin untuk yang awam, saya kan ngebayanginnya tuh adalah, waduh penegak hukum, ya nanti tugasnya menghukum gitu. Seperti berita-berita kan sekarang kan, tangkap sini, sidang sini, sidang. Itu udah cukup mendebarkan. Jadi kita datang aja tuh, teman-teman difabel udah ngeri duluan sebenarnya. Saya salah apa ya? Tapi gitu. pada akhirnya Pak Reda yang mengubah stigma itu ya, Pak Reda ternyata tetap. Upayakan untuk ubah. Iya. Yang berjelas kami ingin mengubah bahwa kaum difabel itu bukan sesuatu yang memalukan. Iya. Ya. Dan juga bukan sesuatu yang merugikan kita ini. Enggak, mereka adalah juga anak bangsa. Sesama anak bangsa kita harus saling menghormati. Gitu. Betul. Dan bahkan juga sebetulnya ngasih apresiasi yang lebih juga. Karena sebetulnya mereka juga punya kontribusi yang besar juga ya untuk bangsa kita. Terutama teman-teman yang kemarin berangkat untuk Paralympics juga, bawa pulang banyak medali juga. Walaupun sebetulnya mau bilang bukan masalah menang atau kalah, tapi pada akhirnya juga buktinya juga ada gitu ya. Bahwa mereka bawa banyak sekali prestasi untuk Indonesia juga. Dan berarti 7 Desember ya Pak ya? 7 Desember dalam Hari Disabilitas Dunia, kita akan merayakan itu bersama 2000 teman-teman disabel. Di tim ya Pak ya? Di Taman Mini Indonesia. Indonesia Indah. Baik, Reda Mantovani, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Terima kasih banyak Pak Reda sudah mau mampir ke Detik Sore. Dan tentunya juga terima kasih sudah mengenlighten kita lah ya. Ngasih tahu sama kita bahwa sebetulnya juga teman-teman difabel punya prestasi yang luar biasa. Dan kita juga sebetulnya punya peran, kita juga bisa berkontribusi untuk ya living, untuk kehidupannya mereka juga. Dimana sebetulnya bukan kalau membuli harusnya sih udah aduh so last year banget. So last decade udah bukan last year lagi. Tapi juga kita bisa ngasih support yang lebih juga sama mereka. Bisa kasih lebih banyak ya bentuk-bentuk support lah ya. Tentunya. Yang juga terutama di bidang olahraga juga atau di bidang-bidang lainnya juga gitu. Pastinya. Ya. Terima kasih sekali lagi buat Pak Reda sudah mau mampir ke Detik Sore. Kita punya episode lainnya tapi minggu depan Detikers. Tetap pantengin kita. Dan kita punya tagline Pak Reda. Apa tuh? Jadi kalau misalnya kita bilang Detik Sore, Pak Reda boleh bantu dengan jawab Gak cuma hore-hore. Boleh ya Pak ya? Oke. Boleh gak Pak? Boleh ya? Gak cuma hore-hore. Gimana? Bisa begitu. Coba Eza versinya saya, ini bebas gerakannya Pak. Yang penting semangat aja karena kita weekend ya. Kita ketemu lagi minggu depan Detikers. Jangan bosan-bosan, ikuti kita terus tentunya cuma di Detik Sore. Gak cuma hore-hore.